Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini hari yang kedua di pesantren Ramadan kembali bisa berhadir. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelancaran di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan segala aktivitas orang tua kalian diberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu kita haturkan kepada orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-insan al-kamil, manusia paripurna, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat beliau kita dapat menikmati nikmat yang sangat manis, yaitu nikmat iman dan Islam. Hari ini kita mendengarkan materi masalah ibadah mahdhah. Silahkan siapkan catatannya, yang penting silahkan dicatat. Ibadah mahdhah, wudu, salat, tayamum, mandi wajib dan lain-lain nanti akan diuraikan oleh Ustadz Haji Fauzi Rahmani SPT MPD. Diharapkan materi ini didengarkan dengan betul, karena dengan kita mendengarkan mengenai materi ini mudah-mudahan menambah perspektif keilmuan kalian mengenai ibadah mahdhah ini. Ya. Didengarkan apa-apa yang diuraikan oleh beliau. Ya. Jadi catatannya sudah siap? Sudah siap catatannya ya? Nah, dicatat senyaman mungkin. Ya. Nanti setelah penyampaian materi, nanti ada diskusi atau tanya jawab. Jadi pertanyaannya dipersiapkan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian sebelum beliau menyampaikan materi, kita baca dulu kurikulum beliau. Nama Muhammad Fauzi Rahmani. Tempat tanggal lahir Banjarmasin 29 Januari 1983. Alamat Sungai Andai. Riwayat sekolah TK ABA, TK ABA. Kemudian Aisyah Bustanul Atfal. Kemudian yang kedua SDN MDN, MDN Kendaung. Yang ketiga Ponpes Ngeroki Sukoharjo. Kemudian yang keempat EPB, Institut Pertanian Bandung, Bogor. Allah. Institut Pertanian Bogor. Yang kelima ULM, Universitas Lambung Mangkurat. Ini S2 apalah. Yang ketiga beliau sedang menjalani program doktor di UIN Antasari. Apa ini programnya, Pak? Pendidikan Agama Islam. Mudah-mudahan beliau cepat lulus. Ini beliau kandidat S3. Nah, mudah-mudahan dapat dicontoh oleh siswa dan siswi sekalian. Kemudian pengalaman organisasi ketua MMM, Bogor. Ya. Kemudian anggota MTT PDM Banjarmasin. Yang ketiga anggota MPKSDE PWM Kalsel. Kemudian yang keempat wakil ketua 1 Yayasan Hasanuddin. Nah, ini ada beberapa pengalaman organisasi dari beliau. Nah, itu tadi sekilas biografi dari pemateri kita hari ini. Selanjutnya kita dengarkan
Materi dari Ustadz Muhammad Fauzi Rahmani, SPT MPD. Waktu dan tempat disediakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Yang ulun hormati semua pimpinan dan Dewan Asatidz Ustadzat di SMK 3 Muhammadiyah Banjarmasin. Yang berbahagia teman-teman sekalian, adik-adik, siswa-siswi SMK 3 Muhammadiyah Banjarmasin. Bersyukur pada Allah kita bisa bersilaturahim, bermuajahah, hadir di majelis ilmu di tempat ini. Mudah-mudahan Allah hadirkan barakah yang lebih di tempat ini karena ini bulan Ramadan Syahrul Mubarak, plus kita mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang insya Allah mendatangkan manfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat dan segenap pengikut yang istiqomah hingga akhir zaman. Nanti kalau dibilang Nabi sallallahu alaihi wasallam, pian salawat. Ya. Ulang-ulang ya. Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, mana suaranya? Coba ulangi. Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kita diperintahkan untuk bersalawat, ya. Halo. Gini. Kalau nanti saya angkat tangan begini. Enggak usah komen apapun. Siapa yang lihat saya sedang angkat tangannya dan diam. Letakkan semua alat tulisnya, apapun yang sedang dikerjakan, berhenti. Tidak perlu ngurusin yang lain. Siapa yang lihat saya angkat tangan. Enggak usah, lihati bapaknya, enggak usah. Cukup siapa yang melihat saya angkat tangannya dan diam. Kita coba, 1, 2, 3. Letakkan. Terima kasih. Syukran. Taib. Kapanpun saya akan begitu, maka lakukan apa yang pian lihat. Taib. Teman-teman sekalian, ini amanahnya besar ya. Kajiannya panjang. Sampai jam berapa ini Ustaz? Subhanallah. Ya Allah. Enggak usah. Kita coba efektifkan waktunya. Karena ini bicara tentang sesuatu yang menjadi amalia harian kita. Ulun kira tidak begitu panjang. Karena apalagi pian setiap hari sudah melaksanakan apa yang saat ini sedang kita bahas. Hanya mungkin sedikit menyempurnakan apa yang boleh jadi belum sempurna. Atau ada yang kelupaan sehingga perlu kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Karena ini bicara tentang praktik ibadah gitu ya. Tentang praktik ibadah. Maka yang harus kita pahami, ibadah yang dimaksud dalam kajian kita pada pagi menjelang siang ini adalah ibadah mahdhah. Wal qaidah fi kaidah dalam masalah ibadah mahdhah itu kan ada kaidah usulnya. Al aslu fil ibadah haramun. Al aslu fil ibadah haramun. Asal semua ibadah itu hukumnya haram. Kita ulangi dulu, kita balik dulu, flashback dulu. Ahkamu syariah itu khamsah. Ya. Ahkamu syariah itu khamsah. Hukum-hukum syariat itu ada 5. Ada 5. 1, wajib. 2, sunnah atau mustahab. 3, makruh. 4, mubah. 5, haram. Siapa yang bisa mengulang? 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira kalau wajib itu apa? Definisi wajib kira-kira apa definisi wajib? Simpelnya ya, kalau dalam definisi fikih itu begini. Ya. Ma asaba fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuhu gitu. Ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu.
diberikan pahala yang mengerjakan, dihukum bagi yang meninggalkan. Itu wajib. Kalau sunnah, ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Dikasih pahala yang mengerjakan, tidak dikasih hukuman yang meninggalkan. Itu sunnah. Kalau makruh, ma yuthabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Dikasih pahala yang meninggalkan, tapi tidak dikasih hukuman yang mengerjakan. Kalau yang mubah, la yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Tidak dikasih, tidak dianjurkan, tidak diberikan ganjaran bagi yang mengerjakan, tidak dikasih hukuman juga bagi yang meninggalkan. Itu mubah. Yang terakhir haram. Ma yusabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu. Kebalikan dari yang wajib. Diberikan pahala bagi yang meninggalkan dan diberikan hukuman bagi yang mengerjakan. Itu hukumnya haram. Bisa dipahami? Bisalah ya. Baik. Maka dengan demikian ketika kita bicara bahwa asal ibadah itu haram, maka hukumnya berdosa kalau kita mengerjakan. Berdosa kalau kita mengerjakan. Berpahala kalau kita meninggalkan. Jadi asal ibadah itu haram. Hatta yadullud dalil ala amrih. Sampai ada dalil yang memerintahkannya. Sampai ada dalil yang memerintahkannya. Selama tidak ada dalilnya, gak usah digawi. Gitu. Contoh. Kira-kira nih, saya mau habis ini mau sholat. Gitu ya, mau sholat. Ya, zuhur mau sholat. Nah, terus sebelum sholat, saya mau melaksanakan sholat sunat. Hukumnya apa ini? Dicari. Oh, ada ternyata Nabi menyuruh. Ada sebelum sholat zuhur, ada sholat sunat, ada 2 rakaat, ada 4 rakaat. Oh, kalau begitu baru kita kerjakan. Kira-kira saya pinginnya witir deh. Saya pingin witir siang ini. Witir kan ibadah ini. Sholat bukan. Sholat bukan. Witir sholat bukan. Tapi ketika saya melaksanakan, saya mau witir sebelum zuhur. Kira-kira dicari dalilnya. Enggak ada tuh perintahnya witir sebelum zuhur. Enggak ketemu dalilnya witir sebelum zuhur. Maka jangan pernah lakukan witir sebelum zuhur. Paham tuh? Bisa dipahami? Ah, ini ibadah. Ketika Nabi, karena itulah maka ibadah mahdhah, semuanya yang dimaksud ibadah mahdhah adalah semua ibadah yang kaifiyatnya telah ditentukan. Waktu dan kaifiyatnya telah ditentukan dan dicontohkan. Di antaranya adalah al-wudu. Ya, di antaranya adalah wudu. Kalau najis, kan syarat sah sholat suci dari najis dan hadas. Sekarang kalau najis disucikan dengan apa? Dengan air. Pintar mana nih siapa nih? Dibersihkan dengan air. Selesai. Oke. Kalau hadas disucikan dengan apa? Tergantung. Kalau hadasnya kecil dengan wudu, kalau hadas besar dengan itu maksudnya. Ya, sebelum jadi kalau yang tadi wudu, maka itu hadas kecil. Hadas kecil itu cuma 3. Hadas kecil itu cuma 1, 2, BAB. Angin. Ini hadas ke yang hadas besar. Ini yang spesifik. Kalau hadas kecil itu, cirinya hadas kecil itu dia alami oleh semua tanpa terkecuali. Mau dia tua, mau dia kecil, mau dia baru lahir, mau dia sudah beot. Mau dia laki, mau dia perempuan. Mau dia balik, mau dia belum balik. Semua mengalami, itu namanya berarti hadas kecil. Pipis, BAB, tentu. Tapi kalau hadas besar itu spesifik. Kadang tergantung gender.
laki-laki dan perempuan, kadang tergantung waktu. Tidak semua perempuan haid. Anak kecil belum haid. Orang yang sudah menopause tidak lagi haid. Tidak semua perempuan itu nifas, kecuali dia yang melahirkan. Gitu. Paham ya? Tidak semua laki-laki mimpi basah. Masih ada yang belum mimpi. Betul. Dan maka itu disebut hadas besar karena spesifik. Oke? Kita sepakat hadas kecil disucikan dengan wudu, tadi sudah kita bahas. Hadas besar disucikan dengan mandi. Dan Ustaz, bagaimana kita cara mandi wajib? Cara mandi wajib rukunnya cuma 2. Perhatikan, rukun mandi wajib cuma 2. Apa itu? 1. Oke, 2. Basah seawakan. Jadi seandainya kira-kira Pipin gak diingat lagi bab tentang mandi wajib. Kenapa lah urutan jadi ya Allah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mandi wajib. Masuk dalam banyu sungai. Kira-kira salah mandinya. Kalau sekedar rukunnya terpenuhi, tapi Rasulullah mencontohkan kaifiatnya, maka ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, pada saat kita mandi wajib, yang pertama adalah masuk kamar mandi. What? Ya, oke, kita lihat ya. Jadi setelah kita sudah siap di dalam, oke, maka yang pertama yang kita lakukan adalah membasuh kedua. Kemudian setelah itu kita beristinja. Istinja itu membersihkan bagian sekitar kemaluan, baik depan atau belakang. Mana yang di situ potensial keluarnya najis, maka itu dibersihkan dengan tangan. Oke? Tadi kan semuanya sudah dewasa ya, sekira kita akan hapus. Kemudian yang ketiga, setelah membasuh tangan, kemudian beristinja, kemudian kita berwudu. Sebagaimana wudu hendak sholat. Berwudu hendak sholat bagaimana Ustaz? Seperti yang tadi kita bahas tentang mulai berkumur-kumur, beristinja, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala sampai telinga, stop. Sampai telinga stop. Wudunya tidak dilanjutkan. Apa yang kemudian dilakukan? Membasuh, mengguyur kepala 3 kali. Lalu kemudian membasuh bagian sebelah kanan 3 kali. Ya kalau pakai gayung begini, kalau pakai saur ya. Tapi ya tetap dulu. Kemudian bagian kiri 3 kali. Kalau sudah selesai, baru mencuci kaki kanan dan kaki kiri 3 kali. Kapan sabunannya? Kapan sampoannya? Kapan facial washnya? Kapan scrubnya? Dan seterusnya. Oke, kalau begitu, maka setelah membasuh tangan dan beristinja, tidak lakukan wudu dulu. Kalau mau, lakukanlah bahasa Banjar itu mandi kekubar. Mandi biasa, mandi satu itu, kemudian pakai sabun, ya sudah penuh sabun di sini supaya hemat air, jangan langsung dibasuh. Dan cuci tangan aja langsung membasuh pakai sabun muha, supaya di bawah sini busa, supaya komplit. Jangan langsung dibasuh mukanya biar semuanya masuk, antioksidannya masuk, ya kan? Supaya wajahnya bersih katanya, supaya jerawat dan kulit lebih hilang. Nggak usah langsung dibasuh, biarkan dia menyerap. Basuh tangan, ambil sampo. Sampai penuh. Ya, jadi sini busa. Jangan dibasuh, biar hemat. Biar sekalian cuci tangannya, ambil odol. Di sini busa.
Pegang katakanlah. Apa? Lawan aja lah. Order. Oke. Sudah? Baru kemudian lihat. Ayo sekarang. Sudah linis nih? Sudah linis? Sudah apa namanya? Sudah apa? Linis sudah bersih? Sudah bersih? Nah, baru dia masuk ke prosesinya. Yaitu apa? Baru. Sampai di sini paham nggak? Serius paham? Karena kalau pian nggak paham begini nah, teman-teman sekalian, kalau pian nggak paham begini, salat pian nggak sah. Salat pian nggak sah. Resikonya, salat pian nggak sah. Ya, kalau pian nggak sempurna mandi wajibnya, salat pian nggak sah. Hati-hati, ya. Sepanjang itu pian nggak sah. Kenapa? Karena pian belum bersuci. Hati-hati ya. Jadi setelah selesai pian bersihkan badan, baru kemudian pian ambil wudhunya. Seperti tadi sampai telinga, lepaskan dulu. Masuklah membasuh kepala 3 kali, kemudian bagian kanan 3 kali, kemudian bagian kiri 3 kali, baru kemudian pian sempurnakan wudhu yang tadi terhalang tadi dengan membasuh kaki 3 kali, 3 kali. Selesai. Maka tinggal kedua jangan lupa pakai air. Sampai sini, saya sampai di sini ada yang belum salah, ada yang benar. Ada? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Coba contohkan. Oke. Semangat. Contohkan ke teman-temannya gimana kaifiat mandi wajib. Apa Pak? Mulai awal. Apa Pak? Ya, tidak mau pulang saja ini, tidak mau pulang. Harus bisa. Sebagaimana yang pengen pahami. Misalnya dia tahunya begini, nanti kita sama makasih. Tidak apa-apa. Daripada pengen nggak bisa. Harus bisa. Ya. Kalian bisa mencontohkan atau kalian bisa mandi wajibnya? Kalau mandi wajibnya bisa. Enggak. Terus selama ini gimana? Ya, serius nak. Terus kita bicara tentang mandi wajib dan wudhu. Itu kalau semua kitab kalau bicara tentang pasti mengawali bab fikih itu dengan bab thaharah. Pasti dengan bab tentang bersuci. Kenapa? Sebab sebelum masuk ke bab fikih yang lain, yang urusan suci ini selesai. Dia nggak bisa bahas sholat kalau urusan mandi wajib nggak beres. Dia nggak bisa bahas sholat kalau urusan wudu atau tayamum nggak selesai. Paham? Jadi serius. Saya menyampaikan ini untuk mengulang kaji kembali bagi kalian yang sudah paham dan sekaligus menjadi pengayaan bagi yang belum sempurna dan sekaligus menjadi ilmu baru boleh jadi bagi yang belum tahu. Supaya setelah ini laqad balagtu risalah, sudah disampaikan risalah kenabian, sudah disampaikan ilmunya, maka pian statusnya mukallaf, pian statusnya terbebani hukum. Kalau pian kada melakukan maka berdosa. Ya, oke, itu mandi wajib. Ustadz kira selesai. Terakhir masih masalah toharah, yaitu bab tayamum. Langsung Ustadz contohkan saja. Pian lihat saja bagaimana tayamum sesuai dengan sunnah Nabi. At-tayamum memang sedikit banyak khilaf di kalangan ulama terkait tentang kaifiat dan urutan. Sebahagian ulama mensyaratkan rukun itu ada dengan urutan, sebahagian tidak. Tapi kita ambil yang berurut saja. Oke. Tayamum hanya dilakukan apabila tidak ada air.
atau dalam keadaan sakit yang dikhawatirkan apabila kena air pada bagian tertentu yang menjadi bagian anggota wudu, maka dia tambah sakit. Tayamum, bismillah. Niat tayamum sahaja kebutuhan Allah Ta'ala. Tepukkan tangan sekali ke tempat yang diyakini di situ ada debu, dan kita yakin semua tempat pasti ada debunya. Kemudian tiupkan ya. Kemudian usapkan ke wajah. Kemudian langsung usapkan punggung tangan. Cukup. Loh, karena sampai siku kah Ustaz? Tidak ditemukan riwayat yang menyebutkan sampai siku. Hanya qiyas ulama yang menyebutkan sampai siku. Tapi dalam beberapa hadis-hadis yang sahih, la yadullu alal marafiq. Tidak menunjukkan sampai kepada siku. Maka cukupkan apa yang ada pada dalil. Nah, mungkin sebelum dibuka diskusi, Ustaz minta penjelasan kepada siswa-siswi sekalian, bagaimana sholat yang benar itu seperti apa? Nah, Ustaz. Singkat ya, sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi itu kalau salat tenang. Maka khusyuknya Nabi, perhatikan, khusyuknya Nabi itu bukan tidak tahu apa-apa. Khusyuk, kalau kita pingin khusyuk, kalau kita pingin sholat khusyuk, maka sholatlah sebagaimana gerakan Nabi sholat. Itu khusyuk, titik. Ya, sholat khusyuk itu bukan kemudian berdiam, kada tahu apa-apa. Enggak. Nabi ketika Ali bin Abi Thalib ucapkan salam, Nabi menaikkan suara, Allahu Akbar. Berarti Nabi mendengar Ali bin Abi Thalib salam. Ketika Aisyah minta bukakan lawang, Nabi berjalan membukakan pintu pada saat sholat. Ketika Ibnu Abbas sholat di sebelah kiri, ditarik Nabi sampai ke sebelah kanan. Berarti apa? Apakah Nabi enggak khusyuk sholatnya ini? Nabi khusyuk. Maka cara kita memahami khusyuk itu adalah bahwa kita sholat sesuai dengan cara Nabi SAW sholat.